Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Despa Deswita dengan nomor pokok mahasiswa 1007002210039. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Bandung, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi order to cash atau O2C dan Customer Relationship Management ataupun CRM menggunakan Odoo 18. Nah, di sini ada tahapan mengenai order to cash dan CRM, yang dimana diawali dengan adanya leads, lalu lanjut opportunity, lalu selanjutnya ada quotation, ada sales order, lalu delivery, selanjutnya ada customer invoice, lalu lanjut ke cash in, lalu ada tahapan terakhir yaitu ada paid. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih leads dan opportunity. Nah, di sini ada leads dan opportunity. Nah, apa sih bedanya leads dan opportunity? Leads ini adalah kontak yang dimiliki oleh perusahaan, namun belum terkualifikasi dan belum pernah bekerja sama. Namun berpotensi untuk menjadi customer perusahaan. Leads didapatkan dari berbagai macam cara, seperti research, exhibition event, third party data, referrals atau kode referrals, atau dari balasan email yang dikirimkan oleh perusahaan. Nah, apa sih opportunity? Opportunity itu adalah data pada leads yang menjadi customer perusahaan karena telah memenuhi kualifikasi. Orang atau perusahaan pada opportunity biasanya adalah orang atau perusahaan yang tertarik dengan penawaran yang biasanya sudah memiliki informasi dan data lengkap mengenai customer tersebut dan sudah pernah berhubungan secara langsung. Jadi, itu merupakan bedanya leads dan opportunity. Leads itu merupakan customer yang belum pernah uh, ada hubungan sebelumnya. Sedangkan opportunity itu merupakan customer yang sudah memiliki data sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada quotation dan sales order. Quotation itu merupakan dokumen penawaran yang dikirimkan kepada calon pembeli dengan mencantumkan produk ataupun jasa dengan harga yang ditawarkan, agar calon pembeli dapat melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk produk ataupun jasa yang diinginkan. Selanjutnya, calon pembeli dapat membuat keputusan untuk menerima atau mengajukan penawaran kembali kepada penjual mengenai barang dan harga yang ditawarkan tersebut. Proses ini dilakukan sebelum sales order. Nah, selanjutnya ada sales order. Sales order ini merupakan dokumen konfirmasi yang dikirimkan kepada pembeli sebelum memberikan produk atau jasa yang diinginkan oleh pembeli tersebut. Nah, sales order ini dibuat oleh penjual setelah pembeli mengkonfirmasi mengenai quotation-nya, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan antara penjual dan pembelinya. Sales order ini tentu merupakan dokumen penting yang menjadi landasan bagi penjual untuk melakukan proses penjualan karena perusahaan tidak akan melakukan delivery order jika tidak terdapat sales order ini. Nah, di sini ada skenario mengenai order to cash dan CRM. Nah, pada simulasi kali ini, PT Depa Group berencana untuk meningkatkan penjualan melalui pendekatan yang lebih terstruktur dalam alur order to cash dan CRM. Tim marketing perlu menyimpan leads dengan keterangan sebagai berikut. Nah, di sini ada dua perusahaan, yang dimana perusahaan satu ini bernama Office Material Project dengan company name PT Jaya Makmur, beralamat di Jalan Aceh, Bandung, dengan kontaknya Kinar. Lalu untuk nomor teleponnya 081263627716 dengan email jayamakmur@office.com, dengan catatan internalnya bahwa PT Jaya Makmur ini tertarik dengan paket bundling peralatan kantor. Nah, ada perusahaan yang kedua dengan nama leads-nya yaitu Merdeka Project dengan company name-nya yaitu PT AC Group yang beralamat pada Jalan Jambu, Jakarta dengan kontaknya Luna dan nomor teleponnya itu 089537519871. Nah, emailnya itu merdeka@office.com dengan catatan internal perusahaan mereka itu tertarik dengan tempat sampah untuk kantor. Nah, selanjutnya di sini ada
skenario lanjutan yang bahwa bagian marketing akan melakukan follow up terhadap leads dengan menghubunginya berkali-kali sampai menemukan sales opportunity. Setelah itu, bagian marketing harus mengubah kedua leads tersebut menjadi opportunity. Leads harus diubah menjadi opportunities agar perusahaan dapat mengirim quotation kepada leads. Berikut adalah keterangan mengenai opportunities yang ada. Yang pertama, ada opportunities untuk office material project dengan expected revenue-nya sebesar 17 juta dengan probability-nya yaitu 80%. Dengan expected closing-nya yaitu pada tanggal 1 April 2025. Dengan priority-nya itu bintang 3. Lalu lanjut, di sini ada opportunity untuk Merdeka Project dengan expected revenue-nya sebesar 10 juta dengan probability-nya 75%, expected closing-nya 1 Maret 2025 dengan bintang priority-nya itu sebanyak 2. Nah, setelah dilakukan meeting untuk mempresentasikan proposal bisnis dengan kedua perusahaan, hanya opportunity di PT Jaya Makmur yang akhirnya dimenangkan. Sementara itu, opportunity pada PT AAC Group tidak berhasil dimenangkan. Hal ini dikarenakan jumlah stok produk yang dimiliki PT Depa tidak mencukupi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Setelah itu, bagian sales akan membuat quotation surat penawaran harga kepada PT Jaya Makmur. Quotation tersebut berisikan data sebagai berikut. Yang diantaranya ada expiration yang pada tanggal 24 Maret 2025. Payment terms-nya immediate payment. Produknya yaitu individual workplace dengan quantity sebanyak 17 dengan price-nya yaitu 1 juta untuk satu quantity-nya. Lalu setelah quotation dikirim ke PT Jaya Makmur, kemudian PT Jaya Makmur akan merespon dan apabila disetujui maka bagian sales akan membuat sales order. Selanjutnya, setelah memeriksa ketersediaan stok barang, bagian warehouse PT Depa Group akan mengirimkan atau deliver produk ke PT Jaya Makmur. Beberapa hari kemudian, karena barang sudah diterima oleh PT Jaya Makmur, maka bagian finance and accounting PT Depa Group akan mengirimkan tagihan atau customer invoice ke PT Jaya Makmur dalam bentuk regular invoice sesuai dengan term of payment. Finance and Accounting PT Depa Group akan menerima uang pembayaran in cash dari PT Jaya Makmur dan mengkonfirmasinya. Mungkin untuk skenario tersebut akan kita lakukan langsung pada ODU-nya. Oke, mungkin setelah ini kita akan melakukan simulasinya pada ODU. Sebelum kita melakukan simulasi, alangkah baiknya kita login terlebih dahulu ke ODO yang digunakannya, dimana di sini kita menggunakan ODO 18 dan jangan lupa untuk menggunakan akun admin. Lalu setelah itu kita pergi ke apps yang dimana apps ini merupakan terdapat modul-modul yang nantinya akan kita gunakan, diantaranya invoicing, sales, CRM, dan inventory. Nah, modul tersebut itu akan digunakan pada simulasi kali ini. Lalu selanjutnya kita pergi ke setting untuk mengelola user-user yang nantinya digunakan. Yang di sini ada ADS akuntan. Nah, pada ADS akuntan ini diberi administrator pada bagian accounting. Lalu lanjut ke user CRM, yang dimana pada Caca CRM ini diberikan administrator pada bagian sales. Lalu lanjut ke Sinta Sales. Nah, di sini sama diberi administrator pada bagian sales. Lalu lanjut ke user Windy Warehouse. Di Windy Warehouse diberikan administrator pada bagian inventory dan purchase. Setelah itu kita akan melakukan lihat lagi user-user yang sudah digunakan. Jadi kita memiliki 4 user. Yang pertama ada ADS akuntan, Caca CRM, Sinta Sales, Windy Warehouse, yang dimana kita akan mengubah passwordnya. Nah, di sini tinggal klik ubah aja password, lalu change password. Dan jangan lupa untuk melakukan login pada 4 browser ya. Jadi kita akan menggunakan 5 browser termasuk admin yang sedang kita buka. Lalu di sini saya sudah membuka akun-akun yang pada user-user tadi. Di sini ada pertama-tama kita akan buka user Caca CRM untuk melakukan customer relationship management.
Nah, di sini kita buka pada button CRM. Nah, ini sudah pada ada akun CRM. Buka pada button CRM. Nah, setelah itu kita akan melakukan leads, di mana pada simulasi terdapat dua perusahaan. Yang pertama ada Office Material Project dan juga Merdeka Project. Nah, di sini Office Material Project sudah saya leads, maka kita akan menggunakan Merdeka Project, membuatnya terlebih dahulu. Kita cari Merdeka Project. Nah, ini lalu kita klik. Di sini kita tinggal masukkan apa saja yang digunakan. Ini Office Material Project yang sudah saya buat. Lalu di sini kita tinggal mengubahnya pada Merdeka Project. Membuatnya untuk Merdeka Project. Di sini tinggal masukkan probability, company name, address, contact name, email, serta nomor handphonenya. Dan jangan lupa untuk prioritinya diisi 2 atau high. Lalu masukkan notesnya dengan catatan yang sudah disesuaikan dengan simulasi. Nah, di sini kita lihat sudah berubah ya pada log note-nya bahwa jasa CRM sudah membuat leads. Nah, di sini kita lihat sudah terdapat yang Merdeka Project pada leads-nya. Lalu kita klik lagi untuk melakukan opportunity. Nah, di sini kita lakukan convert to opportunity. Klik. Lalu di sini conversion actionnya kita convert to opportunity, lalu customernya untuk membuat customer baru. Lalu create opportunity. Nah, di sini sudah berubah ya, di log note pun sudah berubah menjadi customer PT AAC Group, sudah menjadi customernya PT Depa. Nah, selanjutnya kita akan ke sales, lalu my pipeline untuk mengetahui customer yang ada di PT Depa. Yang pertama ada Office Material Project. Di sini kita sesuaikan expected revenue-nya dan probability-nya berdasarkan simulasi yang sudah kita tetapkan. Nah, untuk probability-nya yaitu sebesar 80% dan kontak name yaitu PT Jaya Makmur, email Jaya Makmur, phone nomornya sekian. Lalu kita isi expected closing-nya sesuai dengan pada simulasi yaitu tanggal 1 Maret 2025. Lalu lakukan save manually dengan mengklik awan. Sini pada log note sudah berubah. Nah, setelah itu kita cek ke pipeline lagi untuk mengisi Merdeka Project. Expected revenue-nya itu sebesar 10 juta dengan probability-nya sebesar 75% dan expected closing-nya pada 1 April 2025 dengan priority-nya 2 atau high. Nah, ini sudah ke save otomatis. Lalu kita lanjut lagi ke pipeline. Ini sudah berubah tampilannya. Setelah dilakukan meeting untuk mempresentasikan proposal bisnis dengan kedua perusahaan tersebut, hanya opportunity pada PT Jaya Makmur yang akhirnya dimenangkan. Nah, kita klik dulu Office Material Project ini. Lalu di sini kita akan menangkan dengan cara mengklik one. Tunggu loading. Lalu setelah ini muncul seperti ini, berarti Office Material Project sudah memenangkannya. Nah, setelah itu kembali ke pipeline. Merdeka Project akan mengalami kekalahan dikarenakan tidak memenuhi jumlah stok produknya. Lalu kita klik, lalu klik close dengan close reasonnya yaitu not enough stock. Not enough stock. Nah, ini lalu mark and level. Nah, di sini ada tertulis bahwa Merdeka Project sudah mengalami kekalahan. Lalu selanjutnya kita kembali ke pipeline. Kembali ke pipeline. Nah, di sini sudah tidak ada Merdeka Project karena sudah dikalahkan oleh Office Material Project. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sales dikarenakan modul CRM ini sudah selesai. Kita akan pindah ke sales. Nah, di sini Cynthia sales, Cinta sales.
kita akan pergi ke button sales. Di sini kita akan melakukan quotation baru dengan mengklik new, lalu mengisi customernya, field yang kosong tersebut. Di sini tinggal pilih PT Jaya Makmur dengan payment termsnya immediate payment. Lalu selanjutnya kita akan mengubah expiration-nya menjadi tanggal yang sesuai dengan simulasi, itu pada tanggal 24 Maret 2025. Lalu selanjutnya kita akan meng-add produk. Di sini kita add produknya sesuai dengan simulasi, yaitu individual workplace dengan kuantitinya sebanyak 17, lalu unit price-nya yaitu 1 juta. Nah, otomatis amount-nya berubah menjadi 17 juta. Nah, di sini quotation-nya sudah dibuat, maka kita akan mengirimkannya ke PT Jaya Makmur menggunakan email. Nah, di sini log-lognya pun sudah berubah. Nah, di sini tinggal kita klik send by email. Nah, di sini sudah muncul bahwa Satya CRM sudah mengirimkan quotation melalui email ke PT Jaya Makmur. Setelah quotation dikirim ke PT Jaya Makmur, kemudian PT Jaya Makmur akan merespon, dan apabila disetujui, maka bagian sales akan membuat sales order dengan cara mengklik confirm. Sini kita akan klik confirm. Nah, di sini quotation sudah dikonfirmasi oleh Sinta Sales. Nah, di sini sudah berubah dari quotation send hingga jadi sales order. Nah, di sini karena kita sudah melakukan sales order, maka kita selanjutnya akan pindah ke akun Windy Warehouse untuk mengetahui inventory yang tersedia di perusahaan. Nah, di sini kita klik bagian inventory. Lalu selanjutnya kita ke delivery orders dan cari PT Jaya Makmur sesuai dengan sales order yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini kita tinggal klik forecast-nya. Nah, ini PT Jaya Makmur. Lalu klik forecast-nya apakah sudah bisa memenuhi permintaan dari PT Jaya Makmur. Nah, di sini ternyata sudah available, maka klik validate. Nah, di sini untuk melakukan back order, karena kita tidak perlu, maka klik no back order. Nah, di sini tunggu hingga muncul. Setelah itu, nah ini sudah muncul bahwa Windy Warehouse sudah melakukan validate orders dengan statusnya menjadi done. Nah, di sini bahwa Windy Warehouse akan mengirimkan produknya ke PT Jaya Makmur dengan demand 17 dan quantity 17. Lalu di sini kita akan mengklik print. Nah, di sini lalu kita akan pergi ke Sinta Sales untuk melihat apakah produk tersebut sudah sesuai. Jangan lupa untuk di-refresh terlebih dahulu. Sudah di-refresh. Lalu kita create invoice. Nah, di sini lalu create gap. Nah, setelah itu kita akan pergi ke akuntan, ke ADS akuntan ya. Nah, di sini terdapat invoicing untuk PT Jaya Makmur dengan tagihan sebesar 17 juta. Jadi beberapa hari kemudian barang sudah diterima oleh PT Jaya Makmur. Jadi kita harus melakukan confirm. Nah, di sini ADS akuntan sudah melakukan confirm, log note-nya sudah berubah, maka PT Jaya Makmur pun menerima tagihannya. Nah, di sini kita akan mengklik print and send. Nah, di sini ada pilihan menggunakan download by email atau by post. Kita pilih by email, lalu klik print and send. Nah, di sini sudah muncul invoice yang sudah dikirim oleh ADS akuntan ke PT Jaya Makmur. Nah, di sini log note pun sudah berubah menjadi dari 0 menjadi remove send.
Nah, selanjutnya Finance and Accounting PT Depa Group ini akan menerima uang pembayaran atau cash in kepada PT Jaya Makmur dan mengkonfirmasinya dengan cara mengklik Pay. Nah, ini Play lalu diklik. Nah, pembayarannya kita menggunakan bank dengan payment methodnya yaitu manual payment, lalu create payment. Nah, di sini kita tinggal tunggu. Nah, di sini sudah berubah menjadi paid, bahwa PT Jaya Makmur sudah melakukan pembayaran ke PT Depa Group. Nah, simulasi kali ini sudah selesai. Mungkin kita akan bertemu di simulasi selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.